tepuk tangannya dari Cirebon dan Bandung Barat. Lebih semangat lagi ayo. Walaupun di segmen akhir tetap semangat semua yang di rumah juga semangat ya. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Tentang matematika Allah tidak akan membuatmu miskin. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada nih orang yang bersedekah. Mungkin zaman sekarang banyak orang yang tahu sosial media Bu. Tahu ya Bu ya? Ada yang sedekah-sedekah mungkin dipasang di sosial media. Halo, hari ini saya mau bagi makanan nih. Gimana Pak? Saya mau sedekah sama Bapak. Ini Masya Allah macam-macam ya. Pertanyaannya, apakah orang seandainya sedekah terus di sosial media dia posting biar orang lihat. Apakah Allah akan menerima dan menghitung sedekahnya? Atau jangan-jangan sedekahnya jadi sia-sia? Kira-kira yang mana Bu? Gak bisa jawab. Kalau gitu kita minta jawabannya dari guru kita Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabe guru kami Ustaz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa-apa diposting. Subhanallah. Tapi kalau kita lihat postingan yang bahagia, kita kadang-kala ikut bahagia ya Bu ya. Maka ada efek baiknya ketika kebaikan itu diposting, diperlihatkan guna mengajak orang lain juga turut serta mengikuti kebaikan tersebut. Seperti misalnya ada saudara-saudara kita berangkat kemana ke Gaza untuk menyumbang, menyampaikan daripada sedekahnya orang-orang yang ada di Indonesia. Itu bagus, kenapa? Supaya kita juga yakin, oh lewat sini aja nyumbangnya nih. Kenapa? Nyampe kok di sana sumbangan kita. Ada kadangkala ketika diposting itu berupa kebaikan. Tapi perlu digarisbawahi, innamal a'malu bin niat. Sungguh amal kebaikan itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'im ma nawa. Dan pahalanya juga tergantung niatnya. Ini yang hadir ini 60 orang ini majelis taklim subhanallah. Sama daripada pahala majelis taklimnya. Tapi beda pahalanya sama-sama nih semua ini. Beda, kenapa? Beda-beda niatnya. Ada niatnya datang ngaji, dapat pahala ngaji. Ada dia datang untuk masuk TV, dapat pahala masuk TV. Ada niatnya, Niat pindah tidur di sini. Oh ada niatnya pindah tidur di sini, jauh-jauh dari Cirebon, jauh-jauh dari Bandung Barat gitu ya. Karena niatnya selfie misalnya, beda juga pahalanya. Maka semua tergantung daripada niat. Rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan kecil pahalanya besar karena bagus niatnya. Tapi betapa banyak sedekahnya banyak, tapi tidak ada pahalanya karena salah niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Hilang pahala itu, batal pahala sedekah itu kalau niatnya riya, pengen dilihat. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, perbanyaklah amalan tersembunyi. Bukan sembunyikan semua amal, perbanyaklah amalan tersembunyi. Karena yang paling banyak bermanfaat di akhirat bukan amal yang ditampakkan, tapi amal yang disembunyikan. Sering kami sampaikan bahwa seorang Rabi bin Khaytham radhiyallahu an, seorang tabi'in yang kata gurunya Abdullah bin Abbas, seandainya Rasul melihatmu wahai Rabi, maka Rasul akan tertawa tersenyum karena baiknya Rabi ini. Siapa Rabi itu? Adalah orang yang seumur hidupnya sholat sunnah di masjid cuma 1 kali. Masya Allah. Kenapa? Karena selalu menyembunyikan sholat sunnahnya. Cicitnya Nabi SAW ketika dimandikan kelihatan bekasnya di sini. Ternyata dialah yang selalu mengangkat gandum ke rumah orang-orang miskin. Tidak ada yang tahu pas dimandikan meninggal dunia baru kelihatan bekasnya. Bekas apa itu? Ternyata tiap malam dia bawain orang miskin sedekah. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair penjelasannya. Oke kita lanjut lagi. Jamaah. Dari tadi kita dengarkan matematika Allah ini Masya Allah luar biasa. Gak ada yang salah, bahkan selalu bertambah. Pertanyaannya, udah tahu sedekah nambah kaya, udah tahu macam-macam tadi penjelasannya kok masih banyak orang yang mikir, aduh kalau saya sedekah takutnya ntar saya gimana ya, rugi lah, takut apalah, takut duitnya habis lah. Kenapa bisa kayak gitu? Coba kita minta penjawabannya dari guru kita, Habib Utsman. Tepuk tangan buat Habib Utsman, Fadl Habib. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba, dia tidak pernah menghadirkan Allah dalam hatinya. Salat yang gak khusyuk, ibadah yang gak benar. Maka dia akan jauh daripada kebaikan dan keberkahan. Bagaimana dia mau sedekah? Bagaimana yakin Allah kasih pahala yang besar?
Bagaimana yakin dia bakalan dikasih berlipat ganda oleh Allah. Padahal Allah janjikan di dalam Al-Quran. Janji Allah tidak mungkin dusta. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jelas bahwasanya siapa orang yang dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersedekah atau dia memberikan kepada fuqara, masakin atau 8 golongan yang ada dalam Al-Qur'an, ketika dia keluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan satu yang dikeluarkan tersebut menjadi sebuah biji. Bijinya itu ditanam dan tanaman tersebut memiliki tangkai 7. Dan setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Berarti kurang lebih Allah ganti paling kecilnya sebagaimana dijelaskan. Sedekah itu 10 kali diganti sama Allah. Paling besarnya ini 700 kali lipat. Sehingga Allah ganti sebanyak-banyaknya ketika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ragu untuk bersedekah, berarti ada tipu daya setan. Karena setan selalu menjanjikan keburukan. Setan selalu menjanjikan kehancuran. Setan selalu menjanjikan bahwasanya manusia tersebut berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji Allah dan Rasulnya, ketika kalian menjalankan perintah Allah, surga bagi kalian. Keselamatan dalam hidup kalian. Nikmat dalam hidup kalian. Ketenangan dalam rumah tangga kalian. Bahagia dalam rumah tangga kalian. Cinta dan kasih sayang di dalamnya ketika mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah matematika Allah selalu untung. Tapi hati hamba itu merasa rugi atau kehilangan karena dia kikir, bakhil. Mungkin ada daripada tipu dayanya Qarun. Atau dia manusia yang bakhil. Seperti siapa? Seperti Sa'labah. Gak mau zakat. Gak mau mengeluarkan daripada apa yang dia dapat. Padahal itu kambingnya Sa'labah itu dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sa'labah manusia yang paling kaya salah satunya. Kambingnya sampai keluar kota Madinah. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran contoh manusia-manusia yang dihancurkan oleh Allah. Tidak ada kebahagiaan di dunia dan dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita harus pahami. Jangan pernah takut kehilangan segala sesuatu. Karena semua itu dari Allah. Milik Allah. Bahkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Harta yang kita cintain semua itu milik Allah semuanya. Semua milik Allah. Harta itu bukan berarti uang atau apapun. Bisa juga keluarga, suami, istri, anak itu harta yang berharga. Bisa membawa kita ke dalam surga, bisa membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Tergantung bagaimana manusia tersebut menggunakannya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inti yang paling penting di sini adalah ayo jadilah manusia yang ikut aturan Allah sehingga Allah selamatkan. Ketika engkau menyimpang, kamu melampaui batas, kamu celaka, kamu binasa dan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah, terima kasih banyak. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah semua yang ada di studio yang di rumah ya. Kita akan kasih kesempatan kembali jamaah yang di studio untuk curhat sama guru-guru kita mewakili jamaah yang di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Satu lagi deh dari sini deh, Ibu boleh maju ke depan yang mau curhat? Ya, silakan Ibu. Masya Allah. Oke, silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mariati dari Majelis Taklim Hidayatur Rahman, Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gresik, Kabupaten Cirebon. Oke, tepuk tangan buat Ibu Mariati. Oke, mau curhat apa Ibu? Ada titipan dari tetangga ya. Oh, titipan dari tetangga. Apa nih, bekal atau apa Bu? Curhat doang titipannya. Ya Allah Ibu, ya. Apa sih Ibu? Ya, ada anaknya kan punya utang. Anaknya punya Iya, utang. punya pengen bayarin tapi belum punya uang. Belum punya uang, Ibu lihat sambil lihat sana nih. Ya, oke, biar Ibu kelihatan di rumah juga ya. Ya. Jadi anaknya punya utang, ibunya pengen bayarin belum punya uang. Ya. Utangnya banyak apa sedikit? Ya sedang. Sedang. Terus
Ibunya nggak bisa bayar. Terus apa kata ibunya? Ya nggak punya uang sih. Terus harus bayar sendiri lah, enak aja. Yang ngutang siapa? Anaknya apa ibunya? Anaknya. Anaknya. Coba kita panggil guru-guru kita. Ustadz Maulana, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Mohon izin, Masya Allah. Jadi gini, Ustadz Syam dulu coba dijawab nih. Anak punya utang. Iya. Ibunya nggak bisa bayarin. Nah ini pertanyaan ini, anak umur berapa sih Bu? Kalau boleh tahu? Kira-kira 40-an. 40. Udah menikah? Udah Menikah, anak perempuan laki-laki? Anak 40 mah udah bukan jenggot lagi. Jengger udah numbuh. Anaknya perempuan. Anaknya Baik. perempuan. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sisi positifnya dulu. Sisi positifnya dia tidak ngumpet-ngumpet berutangnya. Karena banyak orang berutang ngumpet-ngumpet, bahkan ahli waris pun tidak tahu. Nah, orang kalau meninggal dunia sebelum dibagi warisnya, dibagi dulu hutangnya itu. Harus hartanya dia dibagikan untuk membayar hutang-hutangnya. Jangan sampai kalau dia ngumpet-ngumpet, tidak ada yang tahu dia punya hutang. Akhirnya subhanallah dibagi warisannya, ternyata dia punya hutang sama orang lain. Jadi sisi positifnya yang pertama, dia sampaikan bahwa dia punya hutang kepada orang tuanya. Dia sampaikan kepada ibunya. Wah, ternyata ibunya pun tidak punya kemampuan untuk membantu anaknya. Bagaimana ini? Maka dia harus berusaha sendiri. Nabi SAW pernah menemui seorang sahabat di dalam masjid sedang berzikir. Ditanya, kenapa, ada apa? Murung, kata sahabat ini, saya punya hutang ya Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Subhanallah, doa ini mengandung banyak makna. Karena di awal dia minta dulu, ya Allah hilangkan aku kesedihanku. Ya Allah hilangkan kemalasanku. Kenapa? Nabi lihat, nih orang punya hutang tapi nongkrong di masjid. Ngapain? Kalau punya hutang ya kerja. Kalau punya hutang ya usaha untuk bagaimana caranya melunasi hutang tersebut. Bukan berhutang sana sini, ujung-ujungnya mentok datang ke orang tua. Akhirnya minta-minta warisan sama orang tuanya. Lah emaknya belum meninggal dunia udah diminta warisannya. Subhanallah. Maka kita yang berhutang, kita sendirilah yang berusaha untuk melunaskannya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan bagi orang yang berusaha melunasi hutangnya. Masya Allah, ini kan anaknya umur 40 tahun. Paling enggak ibunya udah umurnya 60 tahun lebih lah ya. Nah ini pertanyaannya, kenapa anak umur 40 tahun masih nyusahin orang tua aja sih? Ya, masalah kayak gini ya Ustadz Maulana, mau izin dijawab Ustadz Maulana. Kalau tadi Ustaz Sam membahas dari sisi anak yang berutang. Kalau saya dari sisi orang tua yang anaknya punya utang. Nah, Ustadz bagaimana nih anak punya utang, kemudian orang tuanya gimana nih mau membantu tapi tidak punya uang. Membantu itu tidak mesti materi. Membantu itu bisa nasihat, motivasi, semangat. Semangat nak, jangan putus asa ya. Buat semangat, jangan malah dilepas. Jangan, kau terlalu banyak utang mungkin. Jangan, buat dia semangat. Buat dia bahwa alhamdulillah keyakinan dia, bisa jadi dia berutang untuk modal kan. Bisa jadi untuk modal. Dia awalnya memang modal tapi tahu-tahu bangkrut. Yang penting dia sudah ada usaha. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kemudian yang ketiga, kalau kita bisa bantu materi, kita bantu nasihat. Yang ketiga, bantu lewat doa. Tadi sudah diajarin doanya. Mohon izin tanpa menggurui kepada semua orang tua dimanapun berada. Jangan pernah membenci anak. Jangan pernah membenci anak. Doakan anak, semangatin anak, bantu anak. Kalau bisa tuntun anak itu. Gimana nanti dia sudah tidak punya utang lagi. Caranya apa? Ajak anaknya ke tempat orang-orang sukses. Bukan minta utang lagi di situ, enggak. Untuk diajari motivasi bagaimana cara bisa bangkit dari keterpurukan. Ketahuilah semua pasti ada rezekinya. Apalagi kan sudah punya suami. Yang berutang kan wanita ini, istrinya. Dalam artian anak perempuan. Maka kalau bisa coba bicarakan baik-baik sama suaminya. Menantu, nah gini istrimu punya utang, gimana solusinya? Jadi seperti itu, bisa jadi dia tidak memberatkan suaminya tapi justru curhatnya sama orang tua. Dalam hal ini sebaiknya dibicarakan dengan baik caranya. Lalu habis itu, apa sampai di situ? Tidak, datangi lagi yang punya utang. Ada berapa orang yang punya utang, dia berutang padanya. Gimana cara pembayarannya? Kalau memang tidak bisa pakai uang, bisa nggak anakku kerja di rumahmu? Oke gitu, atau kerjasama. Jadi solusi untuk pembayaran utang itu banyak sebenarnya. Cuma kadang-kala kita tinggal aja berdiam diri ngitungin utang. Tidak begitu. Kalau mau lunas utangnya bayar. Kerja lebih keras lagi. Keras lagi.
Masya Allah, makasih banyak Ibu Mariati itu aja ya. Tepuk tangan buat Ibu Mariati, Masya Allah. Mariati. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari sebelah sini ada. Oh ada, Ibu boleh turun Ibu, mohon izin kasih jalan Pak. Oke, Habib boleh maju ke depan Bib. Oke silakan Ibu perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Inayati dari MT Baitur Rohim, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu In. Ya, oke. Mau curhat apa Ibu? Curhat ini Ustadz, saya kan punya orang tua. Punya orang tua. Ibu saya sakit sakit stroke ringan, udah Stroke 2 ringan. tahun. Oke. Nah karena jarak kan saya di Bandung, Ibu? ya tinggalnya di Banten Oh, di sama adik Banten. saya. Oke. Iya. Nah karena jarak kan saya jadi jarang pulang. Mm-mm. Saya kan tapi saya ada kadang pulang gitu ke sana, cuma nggak sering-sering. Nggak pasti sering ya, Dan betul. kadang orang tua saya teh minta sok atuh pulang sebulan sekali, cuma kan karena jauh jadi saya kurangin. Nah misalkan karena jarak itu saya sebagai anak jadi anak durhaka atau tidak. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, Ibu In tenang dulu. Coba kita dengar jawaban dari Habib. Silakan Bib, silakan. Fadl Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajib bagi seorang anak wa aisaruhunna bil ma'ruf terhadap orang tuanya, keluarganya dengan niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh, soleha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlakukan kedua orang tua kita dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Dan tentunya anak laki-laki, kita harus pahami di sini. Anak laki-laki wajib untuk mencari ridho daripada ibunya, bapaknya. Dan anak laki-laki bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Dan anak perempuan bertanggung jawab terhadap suaminya. Dan tentunya istri ketika mau berangkat ke rumah orang tuanya, izin kepada suaminya. Ketika suaminya mengizinkan, berangkat bareng-bareng. Berangkatlah dengan mahramnya. Agar tidak timbulkan fitnah. Ketika berangkat ke rumah orang tuanya, perlakukanlah dengan baik. Berada di sana dengan kebaikan, dengan kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Namanya orang tua dengan anak pasti ada kalimat-kalimat yang tidak baik. Mungkin kamu anak yang durhaka, kamu gak pernah datang ke rumah. Kamu ayo datang sebulan sekali. Kalau ada waktunya silakan bismillah. Kalau misalnya gak ada waktunya sebulan sekali karena ngurus suaminya, maka boleh 2 bulan sekali. Boleh 3 bulan sekali. Atau boleh 6 bulan sekali. Atau kalau misalkan lagi kena penyakit izin sama suaminya. Insya Allah suaminya akan mengizinkan. Tapi yang penting di sini adalah minta izin suami, dapat ridho suami, insya Allah penuh dengan kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai seorang ibu harus apa? Mengerti, memahamin. Dia adalah anak perempuan dan dia memiliki suami dan izin kepada suami, telepon suaminya. Saya juga udah Agar, bilang seperti agar menjadi kebaikan di dalamnya. saya juga seperti Seperti itu Ibu ya. Oke Ustaz Maulana silakan. Mohon maaf kepada semuanya. Atas apa yang Ibu sampaikan itu bagian daripada bakti. Oh, iya. Karena kebanyakan ada orang tidak sadar kalau dia tidak ada perhatian sama orang tua. Auzubillah. Dengan ibu tahu kalau orang tuanya lagi sakit, orang tuanya lagi butuh, itu tanda ibu ada kepekaan. Yang pertama ada kepekaan dulu, kemudian ada niat. Nah, kalau bisa sebisa mungkin, mohon maaf tanpa menggurui, kan ada namanya telepon. Iya, saya Kan bisa video call. Iya. Ya, itu dulu tanda. Kemudian beritahu, nanti insya Allah kami akan datang. Iya. Ya enggak apa-apa setahun sekali dulu, habis itu sekali 6 bulan, habis itu sekali dalam 3 bulan. Lama-lama sebulan sekali. Direncanakan aja. Saya punya teman, enggak usah sebut namanya kalau itu Padli. Itu, oh ada orangnya. Ada sebelah. Iya, iya. Jadi ada saya suka gaya kekeluarganya beliau. Ada 1 hari full untuk bersama orang tua. Setiap hari Ahad, hari Sabtu bersama orang tua itu penting. Sekali sebulan, sekali seminggu, bolehlah. Diniatkan aja dulu kumpul-kumpul. Kalau bisa gini, gantian datang. Iya. Ada berapa anaknya Ibu? ada 3. Ada 3 bersaudara. Bergantian, minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini, jadi seperti itu. Sama yang Karena yang kecil satu itu kan sana. yang tinggal di Oke. situ. Iya. Jadi yang 2 itu yang gantian. Ya mungkin ada yang mau disampaikan Ibu nih buat ibunya yang lagi Ibunya lagi sakit. nonton. Silakan Ibu yang mau disampaikan. Kita doain sama-sama ya semua jamaah ya. Ayo Bu silakan. Ibu, maaf. Kalau misalkan selama ini saya kurang
sering datang ke rumah kalau diminta. Tapi tetap saya sayang sama ibu. Semoga panjang umur, Amin. sehatnya cepat diangkat sama Allah, Amin, ya cepat Allah. sembuh seperti biasa. Nanti bisa main lagi ke Bandung ke saya. Ikut Amin, lagi. amin ya Allah. Sudah cukup. Terima kasih banyak Ibu, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah Islami Twinda yang selalu setia menyaksikan. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.